Oke, terima kasih atas, atas kehadiran Mas Wildan Fikri nih. Jadi kali ini mungkin nanti akan direkam dan diupload ke LMS. Kita mungkin sebelum-sebelumnya itu sudah ngebahas mengenai dasar-dasar komputer, terus networking dan segala macam. Kita mau lanjut di bagian administering secure network, cloud storage, dan IT security. Jadi kita mau bahas mengenai administrasi di jaringan komunikasi yang aman, cloud storage-nya, dan uh, IT security-nya seperti apa kalau dikombinasikan. Sebelumnya kita pernah belajar mengenai fundamental ataupun dasar-dasar jaringan. Jadi untuk memahami hal ini kita perlu mengetahui dasar-dasar komunikasi dan jaringan komputer seperti jaringan yang ada di OSI layer atau Open System Interconnection, kemudian ada transmisi kontrol protokol atau Internet Protokol, yaitu kita biasa sebut dengan TCP/IP. Setelah itu kita perlu menganalisa jenis kerentanan jaringan apa yang ada dan mengeksplorasi kerentanannya dan ancaman yang relevan. Jadi kalau kita mulai dari dasar ataupun komunikasi dasar ini, protokol itu bisa kita anggap sebagai seperangkat aturan yang ditentukan oleh saluran komunikasi untuk memahami informasi yang ditukarkan dalam komunikasi seperti manusia. Dalam hal ini, medium ini seperti udara, suara yang dapat didengar oleh kedua belah pihak. Dapat dikatakan pengirim memahami bahasa yang berbeda dan penerima memahami bahasa yang berbeda juga. Jadi, eh, dimisalkan si pengirim memahami bahasa Indonesia, kemudian si penerima memahami bahasa Inggris. Nah, itu tidak dapat saling bertukar informasi kalau uh, kedua medianya ini tidak memahami masing-masing bahasa yang digunakan. Jadi jika bahasanya tidak sama, maka akan mengalami kerumitan ketika melakukan penerjemahan bahasa dalam suatu jaringan tersebut. Kira-kira seperti ini contoh kasusnya. Di sini berarti dibutuhkan suatu telegraf untuk uh, menerjemahkan bahasa yang sebelumnya itu seperti dari Prancis itu akan diubah menjadi suatu bahasa komputer ataupun bahasa sandi telegraf dan nanti akan diterjemahkan kembali menjadi bahasa Jerman. Kira-kira seperti itu. Kita masuk ke komputer communication. Jadi dalam hal komunikasi data, perangkat komputer terhubung secara logis atau satu sama lain. Ini data itu ditransmisikan dari satu sistem komputer ke sistem komputer lainnya pada suatu perangkat yang sama. Jaringan ini menghubungkan dua atau lebih komputer untuk berkomunikasi satu sama lain atau untuk melakukan pertukaran informasi. Nah, jaringan itu merupakan sumber daya yang membagikannya di dalam suatu jaringan. Jadi, komunikasi data dan jaringan komputer itu akan selalu berjalan secara beriringan atau bersamaan. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini komponen jaringannya itu ada pesan atau message. Nah, pesan itu merupakan informasi yang akan dikirimkan dari satu sistem komputer ke sistem komputer lain. Kemudian ada namanya host ataupun sender, itu orang yang mengirimkan pesannya atau kita bisa sebut tuan rumah yang pemilik pesan itu. Kemudian receiver atau penerima itu adalah orang yang akan menerima informasinya. Di situ di bawahnya pesan itu ada medium.
Medium itu merupakan sebuah media atau saluran komunikasi. Ini bisa menggunakan kawat tembaga, serat optik, ataupun jaringan nirkabel. Kemudian yang terakhir adalah protokol, yaitu seperangkat aturan agar dua sistem itu dapat berkomunikasi. Jadi seperti tadi yang dibilang, protokol itu membutuhkan bahasa yang sama-sama dapat dimengerti untuk berkomunikasi. Oke, kemudian kita lanjut. Nah, setelah itu maka kita akan masuk ke dalam jaringan dan komponennya. Di sini kita bisa melihat ada topologi bus, ring topologi, dan star topologi. Nah, sebelum kita masuk situ, kita perlu mengenal dulu topologi itu apa. Topologi itu mengacu pada tata letak suatu jaringan. Jadi topologi mendefinisikan metode penempatan node yang berbeda dalam jaringan dan bagaimana data itu ditransferkan antara node tersebut. Ini bisa menggunakan topologi fisik ataupun logis. Pada topologi fisik, ini ada penekanan pada tata letak fisik jaringannya. Sedangkan topologi logis itu berfokus pada transfer data antar perangkatnya. Nah, topologi fisik yang umum digunakan itu dapat dilihat seperti topologi bus, kemudian ada topologi ring, topologi star atau Y. Di dalam topologi bus itu, perangkat itu dihubungkan secara seri seperti yang ditunjukkan. Jadi di dalam topologi ini semua perangkat terhubung secara berurutan ke jalur yang sama. Ini merupakan solusi yang sederhana dan berbiaya rendah. Namun, kegagalan pada satu perangkat atau kerusakan pada media tersebut dapat melumpuhkan seluruh jaringannya. Kemudian di dalam topologi ring ataupun yang berbentuk lingkaran, ini semua perangkat terhubung secara berurutan seperti bentuk cincin. Topologi ini mirip dengan topologi bus, tapi secara linear. Hanya saja cincinnya ini akan berakhir di awal node. Kerugian topologi ini kalau terjadi masalah, ketika salah satu perangkat itu agak rusak, maka seluruh ring ataupun cincinnya itu akan rusak juga. Kemudian yang terakhir itu ada topologi star atau Y. Semua perangkat ini terhubung melalui hub pusat. Jadi berbeda seperti topologi ring ataupun topologi bus. Kegagalan satu perangkat ini tidak akan menyebabkan gangguan pada seluruh jaringan, kecuali perangkat hub pusatnya ini mati. Nah, ini merupakan topologi yang paling populer dan digunakan oleh banyak organisasi yang saat ini mungkin kita gunakan juga ya, seperti di perusahaan ataupun di perkantoran. Nah, topologi ini digunakan karena mudah dibuat, dihubungkan, dan mudah untuk menambah ataupun menghapus perangkat ke ataupun dari jaringan. Nah, kemudian kita lanjutkan. Jadi jaringan itu secara luas, seperti sudah pernah diinfokan pada materi-materi sebelumnya. Jadi jaringan itu ada jaringan LAN, Local Area Network, kemudian ada Wide Area Network, dan Metropolitan Area Network. Kalau LAN itu berarti terbatas pada wilayah geografis yang kecil, seperti sekolah ataupun gedung perkantoran. Nah, kemudian Wide Area Network itu menghubungkan dua atau lebih LAN secara terpisah geografisnya. Ini mungkin organisasi yang memiliki dua kantor di tempat yang berbeda atau negara yang berbeda seperti cabang. Kemudian ada Metropolitan Area Network. Ini merupakan jaringan sistem yang terhubung di dalam suatu kota metropolitan yang sama. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau dilihat di dalam
kerja internet network and its komponennya ini bisa dibilang ini menggunakan wide area network. Nah, di dalam network jaringan dan komponennya ini memiliki suatu protokol jaringan. Jadi aturan-aturan yang mengatur komunikasi pada suatu jaringannya. Nah, dalam memenuhi perbedaan komunikasi perangkat pada suatu jaringan, maka model jaringan ini dikembangkan pendekatannya dengan protokol yang berlapis. Model-model ini merupakan OSI dan TCP/IP. OSI itu memiliki 7 lapisan, sedangkan TCP/IP hanya memiliki 4 model lapisan. Kalau kita lihat di sini, di lapisan ketujuh ataupun lapisan aplikasi, ini memiliki tanggung jawab untuk menyediakan layanan aplikasi melewati jaringan seperti email, web, koneksi jarak jauh, transfer file, dan akses database. Nah, mungkin beberapa fungsi yang dilakukan yang secara general kita ketahui itu seperti browser, kemudian HTTP, kemudian ada Simple Network Management Protocol (SNMP), kemudian Telnet, File Transfer Protocol, dan lain-lain. Ya, intinya ini akan mengirimkan suatu pesan yang format pesan. Kemudian di dalam lapisan ke-6 atau di bawahnya itu ada lapisan presentation atau presentasi. Nah, lapisan ini itu bertanggung jawab untuk menyajikan data ke lapisan atas. Lapisan ini akan mengubah data menjadi format yang diperlukan agar dapat diterima oleh aplikasi di lapisan aplikasi. Jadi dia akan mengubah format data-data yang tadi agar bisa dibaca di lapisan aplikasi. Misalnya ini ada beberapa browser web yang menerima gambar JPEG, kemudian GIF, kemudian ada simbol ASCII, dan seterusnya. Lapisan ini juga akan mengelola teknik kompresi data dan enkripsi data. Nah, di bawahnya lagi itu ada lapisan 5 atau lapisan sesi. Lapisan ini akan mengatur pembentukan penggunaan dan akhir koneksi atau sesi antar perangkat. Lapisan ini menjalankan fungsi untuk menetapkan sesi antar perangkat. Kemudian berapa lama sesi itu harus berlangsung. Seperti kita ketahui itu seperti cache ataupun cookie. Nah, ini biasanya itu uh, akan menentukan berapa lama dia dapat melakukan transmisi datanya. Seperti koneksi antara ke database-nya ataupun ke suatu API-nya. Kemudian di sini ada lapisan keempat yaitu lapisan transportasi atau transport layer. Nah, lapisan ini akan mengimplementasikan pengecekan kesalahan, pemulihan paket yang hilang untuk memastikan kelengkapan transfer data dan kontrol alirannya. Mungkin kalau tadi pesan-pesannya itu dibagi-bagi, nah di lapisan ini akan diperiksa kembali paket datanya ini lengkap atau tidak. Di dalam hal ini ada Transmission Control Protocol, kemudian ada User Datagram Protocol, dan Sequence Package Exchange atau SPX. Nah, kemudian di lapisan paling bawahnya lagi ada lapisan jaringan. Lapisan ini bertanggung jawab untuk merututkan data ke jaringan apa yang diinginkan. Ini dia bertanggung jawab untuk menemukan jalur terpendek dari sumber ke tujuan menggunakan router atau switch. Contohnya itu ada protokol internet atau IP, kemudian ada Internet Package Exchange atau IPX, dan sebagainya macam. Kita masuk ke lapisan yang paling bawahnya lagi itu ada lapisan data link. Lapisan ini terdiri dari dua lapisan lagi. Jadi ada Media Access Control atau MAC
dan Logical Link Layer atau LLC. Di sini tuh fungsinya itu bertanggung jawab mengambil paket dari lapisan di atas dan menempatkannya ke media dalam bentuk bit. Jadi dia akan memecah-mecah datanya, media-media tersebut ke dalam bentuk bit. Medianya itu bisa berupa tembaga, yaitu dalam hal ini adalah kabel, kemudian ada serat optik ataupun nirkabel, kira-kira seperti itu. Nah, contohnya ini yang sering digunakan ada IEEE 802.5, kemudian ada Integrated Service Digital Network. Nah, lapisan yang paling rendah itu adalah lapisan fisik, yaitu dia bertanggung jawab untuk mentransmisikan bit, yaitu dalam bentuk 0 dan 1, dari satu perangkat ke perangkat lain melalui media fisiknya. Di sini dia diimplementasikan pada tingkat perangkat keras yang terpasang pada komputer sebagai perangkat periferal. Seperti itu. Nah, ini perbedaannya antara OSI reference model dan TCP/IP. Kemudian kita lanjutkan. Jadi kalau kita lihat di gambar 98 ini atau di protokol TCP/IP yang tadi itu menunjukkan aplikasi utamanya di setiap lapisan. Oke, jadi di application layer itu ada apa aja sih aplikasi utamanya? Jadi ada HTTP, SSH, sampai ping. Kemudian di transport layer itu ada TCP, UDP, ICMP, OSPF, internet layer, kemudian ada network interface layer. Kira-kira seperti itu kemudian. Dan ini beberapa fungsinya. Nah, lalu kita masuk ke bagian vulnerability dan threats-nya itu apa aja kalau kita lihat dari hal sebelumnya. Di sini tuh ada common security policy weakness. Jadi gimana sih kalau uh, kebijakan keamanannya itu lemah. Dalam hal ini tidak dituliskannya kebijakan keamanan. Jadi tidak adanya penanggung jawab atau kebijakan di dalam suatu organisasi yang melit insiden security, dan ini berarti tidak memiliki tim CISOP atau tim tanggap insiden siber. Karena kelalaiannya, karena kesalahannya, ini dapat mengakibatkan keamanannya itu kompromis atau rentan. Nah, ini bisa menjadikan ada kegiatan yang dianggap berbahaya, yang dapat mengganggu aktivitas dari perusahaan. Kemudian juga ada tidak adanya kebijakan pada hardware dan software yang diinstal ataupun tidak diupdate-nya. Nah, ini mungkin bisa dikatakan seperti tidak adanya kebijakan untuk membawa perangkat dari rumah yang bukan milik kantor. Nah, ini dapat apa ya, sedang mengganggu kinerja organisasi karena perangkat yang tidak terdaftar itu perlu kita masukkan ke dalam daftar blacklist ataupun whitelist, dan ini harus diregistrasikan terlebih dahulu. Kalau tidak diregistrasikan, berarti ini bisa dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang di suatu perusahaan. Kemudian juga ada lack of disaster recovery dan business continuity plans. Ini lebih ke manajemen resikonya. Jadi si orang ataupun kebijakannya organisasi ini bingung ketika terjadinya disaster, terjadi penyerangan ataupun bencana alam. Mungkin ini tidak akan secara efektif dan efisien untuk dihandle. Nah, ini akan menyebabkan kerugian reputasi, kemudian kerugian bisnis, atau kerugian customer. Dalam hal ini contoh kasusnya adalah Bank Syariah Indonesia yang beberapa bulan lalu terjadi serangan.
Nah, kemudian ada lagi di bagian kedua ini adalah teknologi weakness yang dapat menyerang jaringan ya, atau berakibat pada jaringan. Di sini kelemahan pada TCP/IP aplikasi dan protokolnya, kemudian ada operating sistemnya dan perangkat jaringannya. Dalam aplikasi dan protokolnya itu berarti eh, diperlukan atau perlunya implementasi standar atau spesifikasi yang eh, bisa dibilang yang cukup kuat ya untuk membatasi eksploitasi yang dilakukan oleh si aktor penyerang ini. Jadi kita perlu membuat suatu standar bagaimana sih kita HTTP itu, apakah cukup HTTP ataukah kita perlu HTTPS. Kemudian port-port apa saja yang ingin kita gunakan dan DNS saja yang apa saja yang boleh diakses. Kemudian operating system. Di sini karena masing-masing operating system ini memiliki kerentanan, maka kita perlu menentukan apakah ini perlu diupdate setiap berapa kali dalam seminggu, ataukah setiap ada pembaruan kita langsung perlu update. Nah ini perlu dilakukan atau ditentukan dalam kebijakan manajemen risikonya agar ini bisa menghadapi beberapa isu security atau CVA yang banyak terjadi. Kemudian network device. Nah, ini lebih ke dalam kelemahan password, yaitu menggunakan default password yang tidak diganti secara lama atau yang sudah bocor di uh, dunia maya ya. Kemudian ada firewall host yang firewallnya sudah lemah dan user interface yang buruk itu juga dapat mengganggu kestabilan di jaringan. Kemudian di sini ada juga configuration kerentanannya dan penyebabnya pada jaringan. Di sini ada user account, password, configuration, kemudian default setting, dan misconfiguration. Nah, ini semua merupakan manajemen risiko yang perlu dimitigasi oleh beberapa perusahaan. Mungkin ini direferensikan pada tahun 2014 dan ini masih works ya. Karena kita perlu mengantisipasi kejadian-kejadian agar tidak terulang kembali. Di dalam hal ini user account itu kita perlu mungkin harus mengenkripsi data passwordnya ataupun username-nya. Uh, jadi ketika username dan passwordnya sudah diambil, si threat actor itu belum tentu tahu username dan passwordnya itu karena kan itu sudah terenkripsi. Kemudian passwordnya ini kebijakannya gimana sih untuk koneksi ke server, router, database itu seperti apa? Apakah perlu diganti 3 bulan sekali atau seminggu sekali? Nah itu tergantung kebijakan perusahaan. Kemudian port-port yang digunakan seperti apa? Dan default setting itu apakah kita perlu modifikasi atau tidak? Tidak. Nah, kalau terjadinya miskonfigurasi, maka bisa saja si threat actor ataupun orang-orang yang hanya iseng mengakses itu bisa menemukan celah-celah dari miskonfigurasi pada suatu sistem kita. Dalam hal ini mungkin kita tidak aware untuk menggunakan port secara umum. Nah, itu kemungkinan mereka bisa mendapatkan data-data database sampai dengan database kita di dalam miskonfigurasi itu. Nah, kemudian ada di sini ya, ini adalah ancaman ya. Ancaman ini terbagi menjadi dua. Jadi ada ancaman internal dan ancaman eksternal. Ini merupakan dua kelompok ancaman utama pada keamanan jaringan. Nah, di gambar ini, ancaman ini bisa disebabkan oleh penyerang atau hacker. Jadi apa sih ancaman internal itu? Ancaman internal itu merupakan ancaman atau serangan dari seseorang di dalam organisasi kita, seperti teman kita ataupun orang yang sudah
uh, desain dari perusahaan kita yang memiliki akses terhadap jaringan dan sumber daya jaringan. Kemudian dia memahami infrastruktur jaringan dengan baik, memahami aplikasi, keamanannya, dan uh, celah dari keamanan suatu sistemnya. Nah, ancaman internal ini bisa jadi seseorang dalam organisasi yang membuat atau mengirimkan serangan dengan menyembunyikan identitasnya karena dia sudah mengetahui banyak informasi atau bisa dikatakan ini adalah orang dalam. Jadi kalau menurut FBI, 80% insiden keamanan yang dilaporkan itu disebabkan oleh akses internal dan penyalahgunaan informasi oleh orang dalam perusahaan. Kemudian yang kedua itu adalah ancaman eksternal. Ancaman eksternalnya ini adalah ancaman yang dilakukan oleh penyerang dari luar organisasi. Mereka tidak memiliki akses ke sumber daya jaringan, tapi mereka berusaha untuk mendapatkan akses yang ilegal dengan tujuan untuk merusak sumber daya atau mendapatkan keuntungan. Nah, hal ini penyerangan ini juga terbagi lagi menjadi dua. Jadi ada terstruktur dan tidak terstruktur. Terstruktur ini berarti serangan ini datang dari peretas yang memiliki kompetensi secara teknis dan termasuk ke dalam kelompok individu yang gigih atau bermotivasi tinggi. Mereka ini memahami kerentanan dan cara mengembangkan alat, kemudian teknik canggih untuk menembus suatu sistem tanpa diketahui. Nah, kelompok-kelompok ataupun threat actor ini atau kita bisa kenal sebagai Advanced Persistent Threat APT, ini biasa juga disebut sebagai hacker ataupun hacker yang sering ditemukan dalam kejahatan besar seperti pencurian kartu kredit atau pencurian identitas, data leak, dan sebagainya macam. Kemudian ada serangan yang tadi adalah yang kedua itu tidak terstruktur. Berarti ancaman ini berasal dari individu yang tidak berpengalaman, yang hanya menguji keterampilan mereka menggunakan beberapa tools yang tersedia di domain publik. Berarti bisa dibilang ini adalah script kiddies. Terkadang hal ini juga dapat menimbulkan kerusakan serius pada aset perusahaan apabila kita tidak menanganinya dengan tepat. Kemudian kita lanjutkan. Jadi di serangan itu memiliki tiga serangan terbanyak yang sering terjadi, gitu kan. Jadi penyerang itu umumnya menyalahgunakan rules jaringan yang ditetapkan oleh kebijakan perusahaan. Nah, aturan atau rules itu dilanggar sehingga si penyerang ini bisa mengirimkan lalu lintasnya dan diklasifikasikan ke dalam tiga kategori. Untuk reconnaissance, ini mereka menggunakan recognition itu berarti pengintaian ya atau mata-mata. Jadi dia meluncurkan serangan secara efektif, di mana si attacker ini atau hacker ini harus memiliki pengetahuan tentang jaringan, perangkat keras, perangkat lunak yang kita gunakan, dan topologi yang digunakan dalam suatu perusahaan. Nah, sebelum serangan ini dilakukan, biasanya si hacker ini akan mencoba mendapatkan pengetahuan dengan memindai jaringan yang disebut dengan reconnaissance. Nah, biasanya pemindaian jaringan itu bisa menggunakan Wireshark, kemudian ada sepertinya ada banyaknya ya tools-tools yang digunakan. Nah, pengintaian ini bukan suatu serangan yang dapat menyebabkan ancaman serius, tapi ini merupakan suatu teknik untuk mengumpulkan informasinya. Kalau kita sudah lihat di video-video sebelumnya, nah biasanya si penyerang ini akan menggunakan teknik sniffing, yaitu metode pengintaian yang biasa digunakan untuk mengumpulkan informasi seperti ID pengguna, kemudian kata sandi, informasi ID sesi, transaksinya, detail rahasianya, dan segala macamnya. Jadi mereka menggunakan scanning the network. Kemudian kita lanjutkan ke serangan yang ada di jaringan itu DOS ataupun Distributed Denial of Service, DDoS.
kalau kita lihat di DOS ataupun di DOS, ini bertujuan untuk membuat sumber daya jaringan ini tidak dapat diakses oleh pengguna ataupun klien kita dan ingin menjatuhkan jaringan kita untuk menghasilkan lalu lintas dalam jumlah yang besar yang membebani atau membuat server crash melebihi kapasitas, kemudian membebani penggunaan CPU dan memori server. Dalam beberapa kasus ini, DOS ataupun DDoS itu menargetkan perangkat tertentu untuk menyebabkan sistem organisasi itu terhenti. Terkadang ketika si hacker ini sudah memiliki akses ke satu perangkat jaringan dari jarak jauh, nah itu dapat memicu eksploitasi sistem di jaringan secara bersamaan atau menggunakan beberapa mesin. Jadi serangan di DOS ataupun DDoS itu merupakan serangan untuk mencegah pengguna legal yang mengakses jaringan dan layanan jaringan. Jadi dia akan membanjiri jaringannya sehingga lalu lintasnya itu penuh sehingga tidak bisa digunakan oleh yang memiliki otoritas sahnya. Kemudian si hacker ini akan menargetkan satu perangkat dengan banyak permintaan untuk menjatuhkan perangkat tersebut. Yang ketiga itu mengganggu koneksi antara dua perangkat yang sah. Jadi untuk mencegah akses ke layanan yang asli. Yang keempat itu melakukan penghancuran atau perubahan konfigurasi jaringan. Dan yang kelima atau terakhir itu menghabiskan bandwidth jaringan. Nah, kalau kita lihat serangan DOS ataupun DDoS itu sebenarnya sudah terjadi pada tahun 2011 dan itu mencangkup pemain besar ya di dunia ini seperti Microsoft, Amazon, ada HSBC, ada Yahoo. Nah, si HSBC itu diserang dengan menargetkan server yang mengakibatkan banyak pelanggan itu tidak dapat menarik uang dari mesin ATM serta mempengaruhi situs webnya. Nah, ini jadi kasus terbesar yang dilakukan. Kemudian pada tahun 2004 juga Microsoft itu diserang oleh layanan DDoS. Jadi ini si Microsoft tidak bisa digunakan untuk melakukan update. Ya, seperti itu. Kemudian apa sih other network attacks? Kan serangan lain yang ada pada jaringan. Nah, serangan lain yang ada pada jaringan itu termasuk serangan spoofing, HTTP tunneling, kemudian ada high session hijacking, kira-kira seperti ini. Jadi yang pertama adalah masquerade atau spoofing attack. Jadi si tipe serangan ini, hacker akan menyusup dengan menyamar sebagai menggunakan paket TCP/IP dengan IP ilegal, memalsukan alamatnya. Nah, si hacker ini menipu si mesin ataupun jaringan ini dengan alamat sumber yang tidak sah, namun dengan hak akses pengguna yang valid. Jadi, si peretas itu akan mengakses dari luar jaringan, berpura-pura menjadi orang dalam, pengguna yang terpercaya, untuk memasukkan alamat sumber dari pengguna dalam yang sah, sehingga mendapatkan akses ke sumber daya jaringannya. Nah, ini dapat menyebabkan uh, lalu lintas jaringannya tinggi. Jadi kalau berhasil itu penyerang dapat mengubah uh, table root jaringannya untuk mengubah jaringan yang dituju menjadi jaringan palsu. Jadi klien yang harusnya mengakses database atau pada jaringan kita, tapi dia akan diarahkan ke jaringan si hacker ini. Kemudian yang kedua itu adalah spoofing ARP dan spoofing DNS. Jadi spoofing protokol alamat resolusi ini digunakan untuk membingungkan sistem dalam memetakan alamat MAC yang salah ke alamat IP tertentu. Nah, di sini spoofing DNS mengubah pemetaan entry DNS di cache DNS. Jadi serangan
Mac flooding ini hampir sama ya, seperti DDoS, tapi ini malah Mac-nya yang diubah gitu. Kemudian ada tunneling HTTP yang ketiga. Metode ini biasa digunakan oleh orang dalam untuk mengatasi kontrol firewall dan mengirimkan informasi rahasia ke database-nya. Jadi biar tidak ada yang menyadari dari dalam. Nah, ini biasanya dilakukan seperti port forwarding ataupun DNS forwarding. Nah, ini bisa menggunakan tunneling HTTP. Kemudian juga ada tunneling SSH. Nah, ini untuk terhubung langsung ke jaringan secara diam-diam untuk memulai serangan. Kemudian ada hijacking session hijacking atau pembajakan sesi. Ini pembajakan yang dilakukan ketika pengguna dan server sedang terkoneksi. Jadi diambil alih sesi validnya si pengguna ini dan kemudian si server ini akan diambil alih oleh si penyerang atau hacker ini. Nah, yang terakhir itu ada attacks on network equipment including router. Jadi serangan pada peralatan jaringan yang termasuk itu di dalamnya adalah router. Karena si peralatan ini rentan terhadap kata sandi default, jadi administrator itu perlu hati-hati dalam mengatur kata sandi perangkat ini. Nah, kelemahan konfigurasi jaringan ini merupakan titik kerentanan yang sudah umum terjadi. Jadi ini merupakan suatu backdoor atau pintu belakang ke sistem mereka untuk tujuan debugging untuk mendukung klien ketika admin atau passwordnya lupa ya gitu. Nah, ini bisa dieksploitasi oleh penyerang. Jadi bagaimana sih untuk melawan serangan jaringan? Di sini ada beberapa step untuk melawan jaringan, serangan jaringan. Itu kita perlu menghardening seluruh perangkat jaringan, konfigurasinya, kemudian patching, update, dan lain-lain. Kemudian semua kata sandi default itu harus diganti dengan kata sandi yang kuat. Yang ketiga adalah pertahanan mendalam atau defense in depth. Itu perlu diterapkan untuk menghindari serangan session hijacking. Kemudian kita perlu melakukan penanganan sesi yang aman, menggunakan enkripsi atau segala macam, dan perlu membatasi waktu sesi. Dari si klien ini menggunakan aplikasi, sesinya itu berapa lama, dan resikonya apa saja kalau tidak diterapkan. Kemudian kita perlu menetapkan logika pembuatan ID sesi yang rumit agar tidak diketahui. Kemudian kita perlu melakukan enkripsi SSL, handshaking, menggunakan TLS yang paling baru TLS 1.3. Kemudian kita juga bisa menambahkannya dengan VPN. Lalu untuk security awareness, kesadaran keamanannya, kita juga perlu menerapkan tidak boleh menyimpan kata sandi atau informasi penting dalam cookie. Kemudian juga ada pastikan semua perangkat lunak itu diupdate ataupun di patch security-nya. Kemudian perlu menerapkan kebijakan keamanan yang mudah dipahami dan jelas untuk diikuti oleh pegawai-pegawai yang ada di suatu perusahaan. Nah, dalam hal itu kita perlu menciptakan kesadaran di kalangan karyawan tentang apa yang mungkin salah dan apa yang diharapkan dari mereka. Seperti apa yang boleh dibawa ataupun apa yang tidak boleh dilakukan. Jangan menggunakan nama pengguna atau kata sandi yang sama untuk semua sistem. Gunakan nama pengguna atau kata sandi yang berbeda pada setiap sistem. Lalu logout setelah pekerjaan itu setelah selesai. Pastikan cookie, riwayat, atau history, dan konten offline, atau dalam hal ini cache, dihapus setelah sesi transaksi sensitif seperti mengakses perbankan, ataupun mengakses sistem informasi mengenai anggaran, itu perlu dihapus setelah sesi transaksi sensitif. Kemudian jangan melakukan klik pada email yang dicurigai. Contohnya seperti itu untuk mengcounter
atau melawan serangan pada jaringan. Nah, saya mau membahas mengenai tugas, kemudian juga ada UTS, UAS, dan lain-lain. Jadi tugas satu diharapkan teman-teman ini yang ada di kelompok ataupun misalkan kelompoknya tidak aktif, itu nanti bisa melakukannya sendiri dulu ya. Dengan tugas satu itu minimal sampai introduction menggunakan template jurnal unsia. Jadi kalau teman-teman yang seharusnya 3 orang tapi hanya 1 orang, maka teman-teman bisa 1 orang saja nggak apa-apa. Nanti 2 orang itu kita akan eliminasi, tapi bukan dikeluarkan dari kelompoknya. Mungkin nanti akan ada perombakan di tugas kedua ataupun UASnya. Kalau misalkan ada, misalkan dalam satu kelompok itu hanya 1 orang yang aktif, nanti bisa kita gabungkan. Jadi tugas satu itu akan saya beri nilai A ketika teman-teman sudah mengimplementasikan penelitian-penelitian teman-teman itu ke dalam introduction. Nah, jadi kalau di dalam satu paper itu ada abstrak, ada keyword, ada introduction, ada research methodology, ada conclusion. Nah, minimal teman-teman di tugas satu itu sampai dengan introduction menggunakan template jurnal unsia. Ini maka akan saya kasih nilai A. Kemudian kita lanjutkan. Nah, untuk UTS, UTS itu saya lebih mengarahkan teman-teman. Jadi kalau tadi misalkan dalam satu kelompok itu 15, maka teman-teman bisa memasukkan apa yang sudah teman-teman review dari jurnal-jurnal itu. Misalkan dari 15 itu dibagi 3, berarti kan 1 orang 5 jurnal. Nah, teman-teman bisa membuat suatu table. Jadi ada citasi, ada masalah, dan solusinya. Jadi kalau misalkan tadi 15 dibagi 3, berarti 1 orang dapat 5 jurnal. Nah, kalau tidak ada temannya itu gimana? Ya udah teman-teman kerjain sebisanya dulu. Nanti tinggal tandain aja teman-teman yang nggak kerjainnya itu siapa aja. Nanti teman-teman tetap saya berikan nilai A. Nah, ini untuk UTS-nya kira-kira seperti itu. Kemudian kita masuk ke tugas 2. Di dalam tugas 2 saya akan berikan nilai A untuk teman-teman yang sudah mengerjakan sampai dengan metode menggunakan template jurnal unsia. Nah, kalau teman-teman sudah selesai menggunakan sudah selesai menuliskan metodenya dengan menggunakan template jurnal unsia, maka akan saya beri nilai A. Jadi kalau teman-teman yang di tugas 1 dan UTS itu misalkan 1 orang, maka di tugas 2 bisa saja saya pindahkan ke teman-teman yang sama. Jadi dalam satu kelompok hanya 1 orang yang aktif, maka itu akan saya jadikan satu kelompok. Nah, itu nanti teman-teman bisa diskusi mau menggunakan penelitian yang sudah teman-teman lakuin atau teman lainnya. Biasanya seperti itu. Jadi untuk tugas 2 minimal sampai dengan tahapan metode untuk dapat nilai A. Lalu untuk UASnya itu saya harapkan itu sampai dengan disubmit ke jurnalnya Unsia. Di linknya jurnal unsia.ac.id/index.php. Kita cek seperti ini. Nah, ini akan saya berikan nilai A kalau teman-teman sudah sampai dengan submit menggunakan template jurnal Unsia. Kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi ada nggak nih yang ingin ditanyakan? Sedikit Pak, mau tanya Pak. Ya, boleh. Bang, sorry. Ya, Mas. Gimana? Ada beberapa hal sih. Yang pertama terkait soal materi yang kita bahas. Yang kedua soal tugas nih, Bang. Oke, saya mulai yang pertama dulu soal materi, boleh dong? Iya, boleh. Jadi, dulu kan saya pernah maintain satu kasus di, let's say itu, warnet gitu, warung internet. Ya, Jadi demi keamanan mereka,
keamanan mereka untuk di jaringan ya. Jadi mereka menerapkan deep freeze untuk setiap PC. Oke. Deep freeze. Jadi ya kita tahu kan kalau deep freeze tuh bakal ngeribut lagi kayak sistem awalnya yang udah di set gitu kan, Pak. Bang. Hmm. Nah, tapi nggak tahu gimana ceritanya. Jadi sore hari itu saya di calling sama orang operatornya gitu. Oh bang, ini kenapa semua PC-nya apa ya, apa namanya, mentok di apa gitu, di kayak di logo gitu, di logo Windows-nya aja. Ternyata pas saya cek kena malware bang gitu. Oh, Sedangkan ini jadi kan nggak logis aja kan, karena kan dia di freeze bakal langsung apa namanya, ngerestart lagi tuh sama kayak settingan awalnya. Meskipun udah diwata-ati karena di freeze tuh kan. Setahu saya hmm. seperti itu. Nah, jadi di situ saya nggak bisa ngasih solusi kan, Bang. Jadi saya bilang kan kayaknya nih perlu di install ulang semua. Jadi itulah solusi saya. Jadi saya juga bingung kan, kok bisa keamanan yang sebenarnya kayak gitu menurut saya waktu itu masih tahun 2017 udah cukup bagus, masih bisa juga kebobolan gitu. Jadi pertanyaannya apa deh? Ya itu yang sistem di freeze yang biasanya kan bakal ngeribut lagi tuh, tapi kenapa tetap bisa gitu? Kena. Oke, mungkin saya jawab ya. Kalau dari pandangan saya nih, kemungkinan itu salah satunya ada di human error-nya. Yang pertama mungkin dia melanggar kebijakan untuk menginstal sesuatu hal yang tidak kita ketahui pada suatu sistem. Jadi Hmm. si, apa ya, si malware-nya ini sudah menginfeksi sebelum diaktifasi di freeze-nya. Jadi malware-nya itu melakukan pembekuan si deep freeze pada konfigurasi sistemnya. Nah, Kayak nonaktif pas, gitu ya, Bang? ya itu. Jadi meskipun kita restart berkali-kali, malware-nya juga tidak akan hilang. Mungkin dia akan berjalan eh, ketika sudah ketahuan nih ada deep freeze, jadi kan dia langsung otomatis mematikan ya. Berarti di Iya. situ ada konfigurasi yang nggak tepat juga, kemudian ada human error-nya juga. Gitu, kayaknya seperti itu sih kalau menurut pandangan saya. Oh, masih Bang. Nah, pertanyaan kedua soal tugas nih Bang. Ya. Eh, tapi saya rangkum ini sih pertanyaannya. Jadi kan saya sama teman-teman udah mulai pengerjaan untuk ke tahap untuk literaturnya, baru mau ke jurnal untuk introduction. Hmm. Jadi beberapa jurnal yang saya temukan ini, Bang, dia emang sesuai lah sama apa yang kami angkat nih Hmm. temanya. Tapi untuk kayak ketentuan yang Abang kasih kayak harus ada doi-nya gitu kan, Hmm. yang digital object identifier itu yang permanen linknya. Nah itu Ya. beberapa juga nggak ada. Terus pas udah saya coba untuk pakai apa namanya itu, yang Elixir. Elusin. Nah jadi pas udah ada summary, jadi dia tuh ada masalah tapi solusinya nggak ada gitu. Jadi agak bingung kan. Saya coba juga beberapa, entah ini mungkin kesalahan pada Elixir-nya karena perbedaan bahasa atau mungkin emang dari jurnalnya. Jadi sih itu saya agak bingung juga, Bang. Jadi ataukah saya yang emang kurang bagus untuk menyelesaikannya. Nah, yang kedua itu untuk jurnal. Nah, jurnal karena dari literatur bakal pindah ke jurnal. Jadi kalau sampai introduction ini cukup sampai ke abstraknya itu abstrak aja tuh gimana nih, Bang? Oke, saya jelaskan pertanyaan kedua dulu ya. Jadi minimal itu berarti sampai introduction-nya selesai. Berarti kita Introduction. akan memulai di tugasnya itu dimulai dari yang tahap keduanya kan, related works. Nah, jadi ya minimal tugas satu itu sampai dengan introduction-nya selesai, diselesaikan. Kemudian kalau masalah elicit itu, sebenarnya sih emang elicit itu lebih ke bahasa Inggris ya. Itu dia kan menggunakan natural language processing-nya punyanya BERT. Jadi ya bisa dibilang cara bacanya itu agak kurang sih kalau untuk bahasa Indonesia. Nah, bisa diakalin sebenarnya itu kalau kita mau misalkan menggunakan ChatGPT ya. Ya, ChatGPT. Kalau misalkan udah punya nih ChatGPT 4 ataupun apalah. Nah, itu kita bisa meminta
kita tinggal masukin aja filenya, terus kita cari, kita suruh aja sumbernya apa sih maksud dari paper ini. Nanti biasanya dia akan eh, memberikan informasi seperti itu. Atau kalau emang pakai ChatGPT yang free, kita bisa memasukkannya sih seluruh kontennya, tapi nggak bisa semuanya kita copy. Paling kita copy introduction-nya dulu, kemudian kita suruh si ChatGPT-nya pelajarin dulu introduction, kemudian kita masukin yang tahapan kedua, tiga, empat. Nah, habis kita udah masukin semua dan si ChatGPT udah pelajari, maka kita bisa langsung tanyain, apa sih kesimpulan dari semua yang sudah saya masukkan. Dan itu bisa ngebantu juga kayak gitu. Pikirnya seperti itu. Kalau untuk yang doi sebenarnya itu, kalau doi lebih ke ini sih ya. Kalau doi kan berarti papernya ini sudah terverifikasi dan tervalidasi. Tapi kalau emang belum ada, ya minimal, nggak minimal sih. Kalau bisa sih penelitian yang sudah di atas tahun 5 tahun dari sekarang ya, maksimal itu. Tapi kalau dari segi itu, ya 2000. Itu dua Sedikit ribu Mas, eh, karena saya juga baru nih untuk penelitian jurnal, jadi baru-baru banget ini, masih Hmm, awam. Jadi kalau yang saya cari tahu nih, doi itu kayak standar nasional apa internasionalnya. Kalau ya. yang Indonesia setahu saya tuh dia kayak Sintas atau enggak yang orang banyak tahu kayak Scopus gitu, Mas. Nah, Bukan, bukan. Jadi kalau doi itu sebenarnya semuanya seluruh dunia tuh udah punya. hmm, Kayak misalkan kita mau masukin dokumen tugas kita ke ResearchGate deh. Nah, si ResearchGate ini udah bisa menggenerate doi sendiri. Nah, kalau Sinta itu nggak punya identitas. Jadi dia si Sinta ini lebih ke arah ISSN atau ISBN. Jadi standar Indonesia untuk artikel ataupun buku ilmiah yang dipublikasi di ruang lingkup Indonesia. Tapi kalau di luar itu menggunakan Scopus, itu sudah masuk ke doi-nya itu. Jadi ketika kita klik doi-nya itu sebenarnya itu sebenarnya sih sudah bisa masuk ke ranahnya Scopus juga. Tapi kalau misalkan nggak ada Scopus, nggak ada doi-nya, itu bisa pakai yang ISSN-nya. Jadi kalau udah ada ISSN ya udah nggak apa-apa. ISSN atau ISBN. jadi kayak opsional aja ya, Mas. Iya, seperti itu. Oke. Yang penting sih 5 tahun maksimal tuh 5 tahun dari tahun sekarang ya. Jadi kalau 2023 maksimal itu 2018 ya. Sama satu lagi sih Mas, untuk struktur dari table literatur review-nya, biar takutnya saya ada salah nih, boleh ditunjukkan gimana sih Mas gitu? Apa-apa Struktur aja yang perlu ya citasinya, terus masalah sama solusi, cuman tiga hal itu aja. konten. Takutnya ada salah pengerjaan pas waktu pengumpulan ternyata salah, jadi mending ditanya sekarang gitu. Ya benar. Saya buka tugas penelitian saya dulu. Hmm, Jadi kan untuk formatnya ini kan seperti ini ya Cina ya. Citasi, kemudian masalahnya apa, solusinya apa. Kalau untuk yang ini. Jadi kalau contoh penerapannya, penerapannya itu kira-kira seperti ini. Jadi citasi itu berarti kan publikasi ini si misalkan Leonardi dan teman-temannya pada tahun 2017. Nah, masalahnya ini apa sih? Kalau saya kan masalahnya di anomali. Nah, masalah teman-teman itu di bagian apa? Itu bisa ditentuin. Kemudian solusinya itu apa? Atau kalau mau lengkap lagi ditambahin hasil evaluasi seperti itu juga. Template. Gimana tuh kira-kira Mas? Cukup cukup paham lah untuk penjelasannya, Bang. Iya.
Ini sih sebenarnya saya tuh biar teman-teman nanti pas udah mau skripsi nggak kaget aja. Jadi udah paham gimana cara penelitian itu gimana, kemudian cara submit jurnal itu gimana. Gitu. Ya, ada lagi nggak nih yang ingin ditanyakan kira-kira teman-teman? Cukup sih untuk sekarang, Bang. Mungkin nanti bakal di grup gitu. Siap-siap. Gimana teman-teman? Ada lagi? Kalau tidak ada, nanti uh, saya kirim konten apa ya konten? Oh, dikit Bang. Iya, gimana? Eh, Kebetulan karena dosennya sama kan. Iya, siap. Yang apa namanya? SQL. Ya, gimana Nah, SQL? pemrograman SQL itu kan saya udah ada apa namanya? Certificate completion-nya. Cuman untuk penjabaran setiap sisinya tuh di sertifikatnya nggak ada, Mas. Gimana tuh? Nggak apa-apa kalau di penjabarannya nggak ada, Hmm. tapi di sertifikasinya itu udah ada tulisan SQL tuh nggak masalah. Karena Yang saya ngambilnya kemarin Microsoft, Microsoft SQL itu. nah, yang jadi Nah, masalah itu kalau misalkan kita ngambil pelatihan data science, nah itu nggak ada penjabaran SQL-nya itu yang salah. oh Kalau iya, kalau emang mau kurang ngambil menjurus ya Mas. ya tuh. Oh, Jadi kira-kira yang seperti penting itu. kalau untuk validasinya ada apa credential ID-nya aja ya. Iya, betul. Oke. Nah, ini si Mas Agus nanya, tugas satu itu formatnya table saja atau bagian lain? Nah, tugas satu kayak gini Mas Agus. Tugas satu teman-teman tuh sampai dengan introduction-nya selesai. Jadi kira-kira kayak gini ya. Introduction selesai berarti itu satu satu ini sudah selesai. Kemudian abstraknya juga selesai, keywordnya sudah selesai. Dan ini menggunakan template Unsia bisa download di sini. Kira-kira seperti itu, Mas Agus. Jadi sekitar ada dua file gitu ya. Iya, bisa dijadiin satu aja nanti di match. Oke, terima kasih. Siap. Kalau nggak ada lagi, kita cukupkan sampai sini ya teman-teman ya. Nanti saya share template yang terbaru, apa PPT terbarunya ke grup WA. Karena teman-teman nih banyak yang nanya-nanya di LMS, tapi kurang aktif juga di LMS. Ya, terima kasih teman-teman atas kesediaannya hadir pada malam ini. Selamat beraktivitas semuanya.